Halo teman-teman Sobat Amis semua, kami dari kelompok 2 parasit dan penyakit ikan ingin memberikan informasi penting nih tentang jamur Saprolegnia sp yang semoga bermanfaat bagi teman-teman dalam upaya pengobatan dan pengendalian parasit dan penyakit ikan. Sebelum masuk ke inti pembahasan yang mendetail, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Harits, kemudian Gavrila, Bramantio, Evin, dan Henry. Pokok pembahasan yang akan kami bahas dalam video ini yang pertama yaitu 1. Apa itu Saprolegnia sp? 2. Siklus hidup, adaptasi, dan habitat Saprolegnia sp. 3. Mekanisme ketika menyerang ikan. 4. Strategi pengobatan Saprolegnia sp. Salah satu faktor penghambat keberhasilan dalam usaha budidaya ikan adalah serangan hama dan parasit, baik pada tingkat pembenihan maupun pada pembesarannya. Parasit adalah organisme yang hidupnya dapat menyesuaikan diri dan merugikan organisme lain yang ditempatinya, inang, dan menyebabkan penyakit. Berdasarkan lokasi penempelannya, parasit dapat dibedakan menjadi ektoparasit, mesoparasit, dan endoparasit. Salah satu contoh parasit pada ikan yaitu jamur Saprolegnia sp. Jamur Saprolegnia sp. merupakan sebagian besar dari sumber penyakit yang sering menyerang telur dan berakibat kerusakan pada telur. Adanya luka akibat serangan bakteri menyebabkan jamur dengan mudah menyerang telur dan berkembang biak di dalamnya. Jamur Saprolegnia sp. ini memiliki siklus hidup yang kompleks, mencakup reproduksi seksual dan aseksual. Seksual ditandai dengan dihasilkannya gamet antheridium dan oogonium yang selanjutnya terjadi fertilisasi. Sedangkan reproduksi aseksual pada Saprolegnia dapat terjadi melalui dua cara, yaitu melalui pembentukan zoospora atau melalui pembentukan ospora. Pembentukan zoospora terjadi pada kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan atau ketika populasi jamur sudah terlalu padat. Sementara itu, pembentukan ospora terjadi ketika dua hifa yang berbeda jenis kelamin bertemu dan mengalami fusi. Jamur ini tumbuh menjadi saprofit pada jaringan tubuh yang mati atau ikan yang kondisinya lemah. Walaupun sebagian besar ditemukan di air tawar, namun jamur ini juga toleran dengan air payau sehingga ditemukan juga hidup di air payau. Jamur Saprolegnia juga diistilahkan dengan jamur air dingin, karena menyebar di air dingin, namun ia bisa hidup secara baik di air dengan suhu dari 37 derajat Fahrenheit hingga 91 derajat Fahrenheit atau setara dengan 3 derajat Celcius sampai 31 derajat Celcius. Ketika menyerang ikan, Saprolegnia akan menyebar melalui air dan menempel pada kulit, sirip, atau insang ikan yang rentan. Jamur ini memiliki enzim yang mampu melunakkan jaringan ikan dan mengakibatkan kerusakan pada sel-sel ikan. Selain itu, Saprolegnia juga dapat menembus kulit dan sirip ikan dan tumbuh di dalam jaringan ikan yang sehat, yang kemudian dapat menyebabkan infeksi. Saprolegnia juga menghasilkan enzim proteolitik yang mampu mencerna protein pada ikan yang terinfeksi dan memperoleh nutrisi dari jaringan yang dihancurkan tersebut. Selama proses ini, jamur akan terus tumbuh dan menyebar di sekitar lokasi infeksi, yang kemudian dapat memperparah kondisi ikan yang terinfeksi. Salah satu strategi pengobatan yang dapat digunakan adalah menggunakan bahan alternatif tanaman kersen, Muntingia calaburaliter. Daun kersen mengandung flavonoid yang bekerja secara aktif sebagai zat antibakteri yang dapat merusak membran sel bakteri tanpa dapat diperbaiki lagi. Senyawa saponin juga terkandung pada ekstrak kersen yang dapat mengobati infeksi pada benih ikan. Senyawa saponin akan menurunkan tegangan permukaan sehingga terjadi kebocoran pada sel bakteri dan senyawa intraseluler akan keluar. Selain saponin, ekstrak daun kersen juga mengandung alkaloid yang perannya sama seperti saponin dan flavonoid. Senyawa alkaloid akan menghambat komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri yang menyebabkan dinding sel tidak terbentuk sempurna yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kematian pada sel bakteri tersebut. Langkah pertama dalam pengobatan jamur ini yaitu menyiapkan wadah yang akan digunakan. Kemudian mengisi wadah dengan air bersih sebanyak 5 liter. Lalu, masukkan ikan yang terserang jamur Saprolegnia sp. Selanjutnya menuangkan ekstrak daun kersen sebanyak 70 halaman m. Tunggu selama 10 jam, lakukan step ini selama 7 hari. Nafsu makan ikan yang mulai kembali normal, ikan tidak lagi berkumpul di sekitar batu aerasi,
Gerakan ikan yang mulai aktif, lincah, dan seimbang merupakan tanda-tanda pemulihan pada ikan yang terjangkit jamur Saprolegnia sep. Cukup sekian video dari kelompok 2, semoga bermanfaat untuk Sobat Amis semua. Terima kasih sudah menonton sampai habis.